Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafila Zuwardi dari Universitas Maliku Saleh, Prodi Ilmu Kelautan dan Fakultas Pertanian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang botani laut yang materi utamanya adalah ekosistem rumput laut. Oke, tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan apa sih rumput laut. Tubuh rumput laut, secara taksonomi, rumput laut tergolong dalam tanaman singkat dan rendah yang masuk dalam divisi Talophyta. Berdasarkan kandungan pigmennya, Talophyta dikelompokkan menjadi 4 kelas dari segi morfologi antara akar, batang, daun, dan tidak bisa dibedakan. Bentuknya hanya menyerupai batang yang disebut talus. Tal ini ada yang tersusun uniseluler, berbentuk benang atau pita, atau ada yang multiseluler yang berbentuk lembaran atau bersel banyak. Dalam perairan, rumput laut merupakan penyusun fitoplankton yang biasanya melayang-layang di dalam air, tetapi juga dapat hidup melekat di dasar perairan yang disebut neostronic. Rumput laut hidup dengan cara menyerap zat makanan dari perairan dan melakukan fotosintesis. Jadi, pertumbuhannya membutuhkan faktor-faktor fisika dan kimia. Perairan seperti gerakan air, suhu, kadar garam, nitrat, dan fosfat, serta pencahayaan matahari. Rumput laut tumbuh melekat pada substrat yang keras, yang senantiasa mendapat cahaya matahari. Pada perairan jernih, rumput laut dapat hidup di kedalaman 20-30 meter. Di kesimpulan dari rumput laut, gulma laut atau ganggang laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah rumput laut adalah rancu secara botani, karena dipakai untuk dua kelompok tumbuhan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, istilah rumput laut dipakai untuk menyebut baik gulma laut dan juga lamun, dan juga bisa dikenal sebagai alga. Jenis-jenis rumput laut. Rumput laut termasuk kelompok tumbuhan alga yang berukuran besar. Dalam artian dapat terlihat dengan mata biasa tanpa alat pembesar dan bersifat bentik atau tumbuh menancap atau menempel pada suatu substrat di perairan laut. Alga yang disebut rumput laut ini umumnya terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok alga merah, kelompok yang kedua yaitu kelompok alga coklat, dan yang terakhir yaitu kelompok alga hijau. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menayangkan video tentang jenis-jenis rumput laut tersendiri yang tadi saya sebutkan. Selamat menyaksikan. Rumput laut memiliki pigmen hijau daun yang disebut klorofil.
sehingga dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, juga memiliki pigmen-pigmen tambahan lain yang dominan. Dalam talus, rumput laut juga terdapat pigmen yang digunakan untuk membedakan kelas dari masing-masing rumput laut. Pada tanaman rumput laut tersendiri juga dikenal dengan 3 macam pola reproduksi, yaitu pertama, reproduksi generatif atau seksual dengan gamet. Yang kedua, reproduksi vegetatif atau aseksual dengan spora. Dan yang terakhir yaitu reproduksi fragmentasi dengan potongan talus atau stek. Bergiliran keturunan antara seksual dengan aseksual merupakan pembiakan alami yang terjadi pada tanaman rumput laut. Sedangkan pembiakan secara stek biasanya banyak dilakukan dalam usaha pembudidayaan rumput laut. Rumput laut mempunyai 3 pola reproduksi. 1. Reproduksi seksual. Proses reproduksi seksual pada makroalga termasuk rumput laut pada umumnya berlangsung secara anisogami dan oogami, yang mana keduanya lazim pula disebut heterogami. Rumput laut ini memperoleh makanan berupa nutrien langsung dari air laut. Akibat peristiwa upwelling dan turbulensi, nutrien tersebut menjadi tersedia di kolom air. Sekitar 10% dari produktivitas bersih rumput laut memasuki jaringan-jaringan makanan dalam bentuk detritus atau bahan organik terlarut. Rumput laut atau algae laut tumbuh hampir di seluruh bagian hidrosfer sampai batas kedalaman sinar matahari masih dapat mencapainya. Beberapa jenis rumput laut hidupnya kosmopolit mendunia. Rumput laut hidup sebagai fitobentos dengan menancapkan atau melekatkan dirinya pada substrat lumpur, pasir, karang, fragmen karang mati, batu, kayu, dan benda keras lainnya. Ada pula yang menempel pada tumbuhan lain secara epifitik. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know how it starts. Trust me, I've been broken.